Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Jumpa kembali bareng channel saya di sini. Semoga kabar Anda baik, sehat selalu ya dimanapun. Video kali ini, sahabat, saya berbagi kembali pengalaman tentang tegangan AC dan DC ya pada sebuah komponen elektronik. Ada tutor yang sering saya bahas tentang kelistrikan sepeda motor, mencakup ini ya, sobat sepul, dan ini alternator mobil. Dan yang sering saya buat adalah tutor tentang TV ya sobat. Nanti saya akan jelaskan di mana letak posisi tegangan AC dan letak posisi tegangan DC ya. Pada sebuah sempul motor, seringkali kita sobat mungkin yang pemula bingung mana tegangan AC dan mana tegangan DC ya. Pada awalnya sebuah sepul ini semua memiliki tegangan AC ya sobat, karena tegangan DC itu adalah tegangan yang sudah disearahkan menggunakan sebuah dioda. Pada sebuah sepul yang biasa kita temukan kabel kuning, kabel putih, merah, dan hijau. Hijau adalah bagian ground dan kuning adalah bagian sepul. Lampu ini sifatnya AC, yang kuning ini sifatnya AC, masuk ke kiprok ini hanya dikonekkan saja. Ini bagian pengebloknya kuning dan hijau. Sementara kabel putih ini masuk ke kiprok dan keluar merah. Dan di sini mulai ada tegangan DC ya setelah ke merah. Sementara di kabel putihnya sendiri ini adalah masih AC, sifatnya AC ya. Jika sobat menggunakan lampu LED ini tegangannya sudah membutuhkan tegangan DC ya sobat. Jadi lampu ini dibutuhkan tegangan min dan tegangan plusnya. Berbeda dengan lampu pijar ini adalah tegangannya AC, jadi bisa dari kabel kuning. Terbalik juga nggak apa-apa ya sobat, karena ini tidak ada kutub positif dan negatifnya. Oke, itu sekilas tentang tegangan AC DC di motor ya. Jadi sering saya bingung menerangkan lilitan ini memang lilitan AC semua ya sobat. Ini AC buat ke CDI dan ini AC buat ke pengisian maupun ke lampu, ini sifatnya AC. Dan yang kuning ini sifatnya AC. Kecuali sudah masuk ke merah, ini masuk ke ignition, ke baterai, ke pengisi, ini namanya sudah DC sobat. Itu di motor. Dan di mobil juga sobat, ini alternator sekitar 40 ampere. Ini lilitan ini adalah lilitan AC ya sobat, masih AC. Kecuali setelah dimasukkan ke dioda baru ini dibuat DC. Ini sifatnya 12 volt sobat. Jika sobat memparalelkan ke sini ke 12, misalkan tegangan dari 3 fase sepul ini akan menjadi 36 volt. Pada kenyataannya bisa lebih ya. Oke, itu masih AC sobat. Dan salah satu tegangan AC yang sering kita jumpai adalah tegangan AC 220 volt. Ini menjadi kalibrasi atau patokan sobat dalam belajar mengukur tegangan listrik ataupun tegangan-tegangan yang lainnya sobat. Kita putar ke arah 250 volt sobat, dan kita melihat di merahnya yang memiliki maksimal 250. Kita cek ini tegangan AC sobat 220. Ini karena memang aponya sendiri dapat saya rubah juga, ini kurang pas ya. Tetapi tegangan ini anggap saja ini tegangan 220 volt, ini ukurannya di sini sobat ya. Jadi harus ingat. Dan untuk mengukur tegangan yang lain ini menjadi patokan. Ini AC bagian primer dan bagian sekunder adalah DC. Maksud DC ini DC kalau misalkan kita sudah disearahkan menggunakan dioda. Tetapi sebelum melewati dioda ini tegangannya masih tegangan AC. Contoh kita mengukur seperti ini. Di sini sudah ada tegangan. Kita cek tegangannya ini sekitar
18 volt sobat, menurut tester yang saya miliki. Tetapi saat mengukur AC-nya kita dari sini, AC-nya ini hanya sekitar 13 volt. Oke sobat, jadi 13 volt AC bisa jadi 18 volt DC. Ini seperti ini. Jadi ini AC, ini DC. Jadi setelah melewati dioda baru kita menyebutnya DC. Untuk kalibrasi lainnya yang nantinya akan jadi patokan buat sahabat pelajar, ini tegangan baterai 12 volt. Yang familiar kita ingat adalah tegangan ini, tegangan 12 volt. Tetapi saat baterai ini drop, ini bisa nyampe 11, sekian, dan saat posisi penuh bisa mencapai 13,8 ya, bahkan sedikit lebih. Simpan di tegangan 50 dan kita lihat di angka 50 maksimal. Jadi 100% ini berarti 50. Di sini tertera hampir 14 volt sobat. Karena mungkin ya bisa jadi ini baterainya penuh atau aponya kurang stabil. Tetapi ini harus jadi patokan, apalagi sobat mau belajar mengukur tegangan mesin TV ya, ini menjadi patokan. Jika hanya turun sedikit saja itu anggap wajar ya sobat. Dalam posisi ini terbaca sekitar 14 volt. Mungkin ada lebih 1 volt ya untuk tester ini. Oke, dan sekarang kita belajar mengukur ke tegangan TV sobat. Ketika saya membuat tutor masalah servis TV, jadi kadang sobat ada yang bingung mana tegangan DC, mana tegangan AC. Jadi probnya yang mana, yang selektornya harus di mana menyimpannya. Saya akan masukkan tegangannya sobat. Di luar hujan, maaf kalau suaranya kurang jelas. Oke sobat, lanjut ke tegangan di mesin TV. Banyak di antara sahabat yang masih bingung ingin menanyakan ketika mengukur tegangan mesin TV itu apakah harus di selektor AC atau di selektor DC. Pada awalnya tegangan masuk ke mesin TV adalah sebuah tegangan AC 220 volt sobat. Ini kita tes di sini. Baru setelah melewati rangkaian dioda bridge atau dioda 4, di sini baru ini tegangan sudah menjadi DC. Ya sobat, tegangan yang masuk ke mesin awalnya itu adalah AC, baru setelah melewati dioda itu sudah menjadi DC, tetapi DC dengan DC 300 volt ya, tetap aja nyetrum ya DC 300. Jadi sebelum lebih jauh, awal langkah pertama mengukur atau mengetes mesin TV itu cari di elko yang paling besar ini. Jika tegangan di sini ada, berarti kita lanjut ke depan. Jika di sini tegangannya belum ada, berarti masalahnya masih di sekitar sini ya. Bisa dicolokkan, bisa di saklar, di resistor, di sekring, atau di NTC, atau di lilitan. Ini sobat. Ketika mengetesnya, sobat harus memang harus TV-nya dalam keadaan nyala ya. Seperti ini masih dalam keadaan hidup sobat. Oke, saya cabut dulu. Jadi tegangan yang keluar dari sekunder switching, trap switching ini adalah tegangan awalnya adalah tegangan AC. Baru setelah melewati dioda ini namanya tegangan DC ya. Ini DC 110 atau 115 volt.
sobat. Ini ada yang 12 dan 16 biasanya ke bagian audio, bagian amplifier pengeras suara. Dan tegangan-tegangan AC yang lainnya sobat bisa ditemukan atau dari kaki-kaki playback ini. Biasanya ada tegangan 185 yang masuk ke RGB ini, yang biasa disuplai dari playback ya sobat, karena playback ini bersifat transformer juga ya. Tegangan 185 dan heater itu biasanya disuplai dari playback. Untuk heater biasanya AC sekitar 6 atau 7 volt. Kita coba ukur, saya colokkan lagi. Kita coba tes di 110. Bagian minnya kita ke ground atau ke ground pertama, ground elko 160 volt, dan bagian plusnya kita mengarah ke kaki bagian heater. Ini tegangan heater. Di sini ada sekitar 10, sekitar 6, bahkan kurang sedikit ya, 6 jika dilihat dari alat ukur ini. Ini namanya tegangan AC ya sobat, karena ini memang heater itu tidak didc-kan karena untuk menyalakan filamen di atas. Ini tegangan AC. Tegangan yang satunya lagi adalah tegangan 185 yang di DC-kan pada akhirnya. Tegangannya yang ini sobat. Ini bagian AC-nya. Dan di sini ada dioda, kita ukur di 250. Berarti di sini sudah menjadi AC. Ini 185 ya. Tegangannya normal. Oke, dan salah satu tegangan lain yang biasa disuplai dari playback adalah tegangan ke vertikal. Kebetulan ini TV TCL sobat disuplai tegangan vertikalnya juga dari sebuah playback. Tegangannya adalah tegangan 24 volt. Dan salah satunya lagi adalah dari mesin Polytron yang disuplai tegangan vertikalnya itu dari sebuah playback ya sobat. Jika ada masalah di daerah vertikal, misalkan ada garis-garis di bawah atau terlalu penuh ke atas, misalkan di setting sudah tidak dapat, tegangannya misalkan kurang, tidak naik-naik, itu ada kemungkinan rusak di bagian playback ya, khususnya di bagian AC yang menyuplai tegangan-tegangan tersebut. Saya pernah temukan kasus semacam itu ya. Jadi tegangan heater bagus, tegangan 185 bagus, tetapi tegangan vertikalnya sudah ngedrop. Itu saya pernah juga temukan masalah seperti itu ya sobat. Jadi semua tegangan yang sebelum menggunakan dioda itu namanya tegangan AC ya sobat. Dan setelah melewati sebuah dioda itu baru kita sebut tegangan DC. Oke, mungkin sekian saja sobat, biar tidak terlalu kepanjangan videonya. Silahkan bertanya jika ada yang belum jelas. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Wassalam.